warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Putri Anggraini. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 23. Saya berasal dari NPM 23030100026. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan karir di SMP Negeri 1 Tegalrejo. Yang pertama, ada tujuan bimbingan karir. Apa sih tujuan bimbingan karir itu? Yang pertama ada membantu siswa memahami potensi diri. Jadi ada apa sih dalam diri siswa itu? Minat, bakat, kreativitas, cita-cita. Jadi di BK itu bukan ajang untuk memberi hukuman atau memberi sanksi kepada siswa yang terlambat atau mungkin menyalahgunakan aturan dan melanggar aturan. Tidak hanya itu, BK pun membantu siswa untuk mencari, menggali apa sih yang siswa mau, apa sih yang ingin siswa cita-citakan di masa depan. Yang kedua, ada memberikan wawasan tentang berbagai pilihan karir dan dunia kerja. Di sini BK membantu sepenuhnya apa sih yang dimau siswa untuk kedepannya, dibimbing, diarahkan juga. Jadi kenapa dinamakan bimbingan karir? Karena disinilah siswa dapat mengeksplor, menggali pengetahuannya tentang pilihan karir yang sangat banyak dan dunia kerja yang sangat luas. Yang ketiga, ada menyiapkan siswa untuk menghadapi transisi dunia pendidikan ke dunia kerja. Di sini guru BK membantu apa sih yang tepat untuk karir siswa ke depan atas potensi dan cita-cita mereka. Jadi guru BK membantu apa sih karir yang tepat untuk siswa ke depannya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama ada mengenali diri sendiri. Ini merupakan langkah yang sangat krusial, memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, kepribadian, dan gaya belajar sangat penting untuk menentukan kesesuaian dengan berbagai jalur karir. Proses ini dapat melibatkan tes kepribadian, refleksi diri, dan eksplorasi minat dan nilai-nilai kepribadian. Yang kedua, ada eksplorasi minat dan bakat. Ini juga sangat penting untuk memilih karir yang sesuai. Individu perlu mengidentifikasi minat dan bakat mereka, baik melalui observasi diri, pencarian informasi, dan mengikuti tes minat dan bakat. Dengan memahami minat dan bakat, individu dapat memilih karir yang sesuai dan dapat dinikmati. Yang ketiga adalah pengumpulan pengalaman. Ini juga nggak kalah penting untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pengalaman ini dapat berupa magang, pekerjaan paruh waktu, proyek, atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan bidang karir yang dipilih. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan. Ini juga dibutuhkan untuk sukses dalam karir yang dipilih, itu sangat penting. Keterampilan ini dapat berupa keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, atau keterampilan manajemen. Individu perlu mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan mengembangkannya melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang selanjutnya adalah contoh bidang dan jenis pekerjaannya. Yang pertama ada bidang pendidikan. Bidang ini mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Contohnya adalah guru dan dosen. Ini merupakan bidang yang sangat luas dan mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, ada bidang kesehatan. Bidang ini mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya adalah dokter, perawat, dan apoteker. Bidang ini juga sangat luas dan mencakup berbagai spesialis dan peran. Yang ketiga, ada bidang jasa dan pelayanan. Bidang ini mencakup yang berkaitan dengan memberikan layanan kepada
pelanggan atau masyarakat. Contohnya adalah pramugari, customer service, dan konsultan. Bidang ini mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari layanan pelanggan hingga konsultasi profesional. Yang keempat, ada bidang multimedia. Bidang ini mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan produksi dan penyebaran konten multimedia. Contohnya adalah sutradara, penata musik, dan editor video. Bidang ini berkembang pesat dengan teknologi digital dan mencakup berbagai peran kreatif dan teknis. Dari keempat bidang yang sudah saya jelaskan, dapat memberikan gambaran umum yang sederhana dan mudah dipahami tentang dunia kerja. Meskipun terbatas, pada 4 bidang dan beberapa contoh pekerjaan, ini efektif dalam memberikan pengantar dasar bagi siswa yang baru memulai mempertimbangkan pilihan karir mereka. Kesimpulannya adalah BK Karir di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensi diri, baik dari segi minat, bakat, maupun kepribadian. Melalui layanan ini, siswa mendapatkan informasi tentang berbagai pilihan karir dan dunia kerja, sehingga mereka bisa merencanakan masa depan dengan lebih matang dan terarah. BK Karir juga membekali siswa dengan keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan menghadapi hambatan, serta kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. SMP Negeri 1 Tegalrejo terletak di Jalan Raya Magelang Kopeng, kilometer 11 Tegalrejo, Pragon, Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan sekolahan terakreditasi A, tempat di mana saya melaksanakan wawancara untuk bimbingan karir terhadap siswanya. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya yang dilaksanakan di kelas 9 SMP Negeri 1 Tegalrejo pada tahun ajaran 2024-2025. Kelas ini terdiri dari 32 siswa dengan komposisi jumlah 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Siswa-siswa di kelas ini berada pada rentan usia 14 hingga 16 tahun, yang merupakan fase krusial dalam perkembangan remaja, ditandai dengan pencarian identitas diri, eksplorasi minat, dan mulai memikirkan masa depan. Latar belakang sosial ekonomi siswa cukup beragam, mencerminkan heterogenitas masyarakat di sekitar sekolah. Sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme yang bervariasi terhadap kegiatan pembelajaran dan bimbingan. Namun, secara umum mereka berada pada tahap di mana informasi dan panduan mengenai pilihan pendidikan lanjutan serta prospek karir yang dibutuhkan. Interaksi antar siswa di kelas ini cenderung dinamis dengan beberapa kelompok pertemanan yang solid yang juga dapat mengetahui proses pengambilan keputusan karir mereka. Pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah ini diwujudkan melalui pendekatan proaktif dan informatif. Salah satunya dengan mendatangkan perwakilan dari berbagai instansi pendidikan lanjutan. Secara spesifik, sekolah mengundang pihak dari Sekolah Menengah Kejurusan atau SMK penerbangan dari Yogyakarta, dan beberapa sekolah menengah atas yang lokasinya berada di sekitar SMP Negeri 1 Tegalrejo untuk memberikan pemaparan langsung kepada siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, yang realistis mengenai pilihan-pilihan pendidikan setelah menentukan jalur studi mereka. Perwakilan dari SMK Penerbangan Yogyakarta menjelaskan secara detail mengenai kurikulum, prospek kerja di industri penerbangan, serta keterampilan spesifik yang akan diperoleh siswa. Sementara itu, perwakilan dari SMA memaparkan berbagai jurusan yang tersedia, perbedaan antara jurusan IPA, IPS, dan
bahasa, serta peluang studi lanjut ke perguruan tinggi. Melalui interaksi langsung ini, siswa memiliki kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari sumber pertama, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam membuat keputusan karir yang lebih terinformasi dan sesuai dengan minat serta potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan layanan bimbingan karir di SMA Negeri 1 Tegalrejo yang telah terlaksana. Seluruh rangkaian layanan dan kegiatan bimbingan karir termasuk sesi pemaparan dari instansi pendidikan lanjutan diselenggarakan secara terpusat di kelas masing-masing siswa. Pendekatan ini dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan, memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses informasi dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan belajar yang sudah familiar bagi mereka. Penyelenggaraan di dalam kelas juga meminimalkan gangguan terhadap jadwal pembelajaran reguler dan memungkinkan guru BK untuk memberikan perhatian yang lebih personal serta memfasilitasi diskusi kelompok yang lebih efektif. Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa dalam menyerap informasi dan merefleksi pilihan karir mereka. Salah satu kelemahan signifikan yang teridentifikasi dalam program layanan bimbingan karir yang telah berjalan adalah masih tingginya tingkat kebingungan siswa dalam menentukan pilihan karir mereka. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mendatangkan perwakilan dari instansi pendidikan lanjutan, banyak siswa kelas 9 yang masih merasa tidak yakin dan bingung dengan banyaknya opsi yang tersedia. Kebingungan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang potensi diri, minat, dan bakat pribadi yang relevan dengan berbagai jalur karir. Selain itu, informasi yang disajikan mungkin belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara aspirasi siswa dengan realitas pasar kerja atau persyaratan pendidikan lanjutan. Akibatnya, tujuan utama bimbingan karir untuk memfasilitasi pengembangan pengambilan keputusan yang terinformasi dan realistis belum tercapai secara optimal, meninggalkan banyak siswa dalam kondisi dilema saat menghadapi transisi ini. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Alhamdulillah video BKKR saya sudah terlaksana. Terima kasih kepada Pak Hijrah selama 1 semester ini telah mengampu kami. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu membantu dan meringankan tugas saya. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri telah mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kami semua. Alhamdulillah, akhirnya tugas video ini sudah saya laksanakan, sudah saya selesaikan dengan setulus hati, sepenuh jiwa dan raga saya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.